Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum azaban alima. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan karena mereka mengambil riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang lain dengan jalan batil, dan kami sediakan bagi orang-orang kafir dari antara mereka azab-azab yang pedih. Tafsir nomor 703. Orang-orang Yahudi dilarang meminjamkan uang dengan uang bunga kepada sesama orang-orang Yahudi, tetapi mereka diizinkan mengambil uang bunga dari orang-orang bukan Yahudi. Keterangan Keluaran 22 ayat 25, Lewi 25 ayat 36 dan 37, Ulangan 23 ayat 19 dan 20. Tetapi mereka melanggar syariat dan mulai mengambil uang bunga bahkan dari sesama orang-orang Yahudi sendiri. Keterangan Nehemia 5 ayat 7. Kemudian mereka berjanji kepada Nehemia akan meninggalkan amal buruk itu. Keterangan Nehemia 5 ayat 12. Tetapi lagi-lagi mereka melanggar janji mereka. Begitulah sesuai dengan nubuatan Nabi Yehezkiel. Keterangan Yehezkiel 18 ayat 13. Mereka sebagai bangsa mengalami kematian dan dicerai-beraikan di permukaan bumi untuk menanggung kezaliman tangan musuh-musuh mereka. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablika wal muqimina sholata wal mu'tuna zakah wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir ulaika sanu'tihim ajran azima.
Akan tetapi orang-orang di antara mereka yang memiliki pengetahuan mendalam dan orang-orang yang beriman mengimani apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan sebelum engkau, dan terutama orang-orang yang mendirikan solat, membayar zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka itulah orang-orang yang kepada mereka kami pasti akan memberikan ganjaran yang besar. Tafsir nomor 704. Ini berarti alim ulama di antara orang-orang Yahudi yang memeluk agama Islam, kata orang-orang yang beriman telah dibubuhkan untuk menyatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang Yahudi di sini hanyalah mereka yang menjadi orang-orang Muslim. Tafsir nomor 705. Penyimpangan dalam i'rab mukimin atau dari yang seharusnya mukimun dibolehkan menurut tata bahasa Arab. Hal ini digunakan untuk maksud memberi tekanan. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya, dan telah kami wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan keturunannya, dan kepada Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan telah kami berikan Zabur kepada Daud. Tafsir nomor 706. Beberapa nabi telah disebutkan dalam ayat ini dan ayat berikutnya untuk menerangkan bahwa risalat atau misi Nabi Muhammad SAW bukanlah merupakan suatu hal baru. Penyebutan secara khusus kitab Zabur sebagai kitab hikmah yang diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam dalam ayat ini, dan tentang wahyu syariat yang dianugerahkan kepada Nabi Musa alaihi salam dalam ayat berikutnya dilakukan dengan maksud untuk menyatakan bahwa Al-Quran menggabungkan di dalamnya syariat dan hikmah. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang kami beritahukan kepada engkau sebelum ini, dan rasul-rasul yang tidak kami beritahukan kepada engkau. Dan Allah telah berkata-kata kepada Musa dengan firman-Nya. Tafsir nomor 707.
Al-Quran hanya menyebut nama 25 nabi, sedangkan menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 124.000 nabi yang telah diutus ke dunia. Keterangan Musnad Keterangan Musnad jilid 5 halaman 266. Di tempat lain Al-Quran berkata, dan tiada sesuatu kaum pun melainkan telah diutus kepada mereka seorang pemberi peringatan. Keterangan surah ke-35 ayat 25. Tafsir nomor 707a. Di samping terjemahan yang diberikan dalam teks, anak kalimat itu juga berarti Allah bercakap-cakap dengan Musa secara khusus atau secara langsung. Catatan kaki di ayat 165. Terbukti dari hadis bahwa jumlah nabi-nabi yang ada di seluruh dunia adalah 124.000 orang. Dari semuanya yang paling mulia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran hanya ada beberapa nabi yang disebut sebagai contoh, riwayat hidup yang telah dilalui oleh mereka dan bangsa-bangsa mereka juga telah dilalui oleh para nabi di seluruh dunia dan bangsa-bangsa mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari